Shalom, jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa, yakni Good News Program. Bersama dengan saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie Katarina, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan pemirsa setia dari Good News Program. Ya, tentunya kami sangat percaya dan berharap bahwa kondisi Anda baik-baik saja. Kita tahu memang benar kondisi pada saat ini karena COVID-19 berimbas kepada masalah perekonomian, kemudian berimbas lagi pada masalah sosial, sehingga akhirnya banyak daripada kita mengalami dilema, mengalami berbagai macam permasalahan yang sampai dengan hari ini seakan-akan belum ada ujung dan pangkalnya. Tetapi kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, kemudian pada episode Good News pada kali ini kita akan mengangkat satu topik yang penting banget nih, yaitu tentang Indonesia, Singapura. Banyak daripada kita yang senang banget gitu loh ya, kalau misalnya kita bisa jalan-jalan ke Singapura. Kemungkinan juga kalau misalnya kita ngirim anak sekolah atau kuliah di Singapura, betul nggak? Kayak Kalau anak kita ya, terjebak betul. di Singapura dalam tanda petik karena selama circuit breaker ini jadi dia nggak bisa keluar dari Singapura dan kami juga nggak bisa berkunjung ke Singapura. Nah, oleh karena itu kita percaya bahwa episode malam ini akan menjawab berbagai macam kerinduan daripada kita semua. Atau mungkin daripada Anda yang ada di Singapura pada saat ini yang Anda nggak bisa pulang ke Indonesia. Kami juga berharap bahwa episode pada malam ini akan juga menjadi jawaban kerinduan daripada hati Anda. Betul nggak? Betul sekali. Ya. Menampilkan siapa nih narasumber? Menampilkan sepasang suami istri hamba Tuhan dari FGF Singapura yaitu Pastor Joseph dan Maria Tamba. Alright. Dan kita percaya bahwa mereka akan menjadi berkat buat kita sekalian. Tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari sama-sama kita simak satu tayangan video klip yang berikut ini. Indonesia dan Singapura telah membangun hubungan bilateral sejak tahun 1967. Hubungan ini didorong karena kedekatan secara geografis, karena Singapura merupakan salah satu negara tetangga terdekat Indonesia. Adapun kerjasama kedua negara ini terjalin di bidang pendidikan, pariwisata, sosial budaya, politik, hingga perekonomian. Bahkan Singapura telah menjadi salah satu tujuan warga Indonesia yang ingin mendapatkan perawatan medis secara khusus. Namun kita tahu, imbas pandemik yang terjadi tahun 2020 ini telah menghantui Singapura dan Indonesia. Hingga akhirnya Singapura menutup akses perjalanan ke negara mereka. Dampaknya adalah banyak keluarga yang terpisah, hubungan dagang yang terputus, hingga perjalanan wisata dan kamar-kamar hotel yang kosong akibat tidak ada turis. Bagaimana ya kondisi mereka saat ini? Mazmur 23 in Psalm 23. God is preparing something great in your life, and for that great things to come, we must go through His process. Tuhan sudah mempersiapkan hal yang besar di dalam kehidupan kita, dan untuk kita mencapainya, Tuhan sudah mempersiapkan prosesnya. Good News episode kali ini dengan narasumber Pastor Joseph dan Maria Tamba dari IFGF Singapura. Kita akan mendengar kabar kondisi pelayanan mereka di Singapura, serta bagaimana sebenarnya kehidupan warga Singapura selama close border ini. Simak chit-chat selengkapnya hanya di Good News Program. Nah, orang Singapura ya seperti saya katakan tadi, memang terus terang hiburannya nggak banyak. Ya. Jadi outdoor activity justru makin rame. Nah, ini Anda sedang menyaksikan kami di Good News Program. Hari ini kita akan membahas tentang Indonesia, Singapura. Alright, praise the Lord. Menampilkan narasumber kita nih Yes, ya. yaitu Pastor Joseph dan Maria Tamba. Yuk kita sapa narasumber kita malam hari ini yaitu Pastor Joseph Tamba dan Pastor Maria Tamba. Alright. Yeay. Shalom. Yeah. Praise the Lord, finally ya. Senang sekali bisa menampilkan kalian berdua, our good friends, untuk bisa tampil di Good News Program. Apa kabar Singapura? Singapura baik-baik saja, semoga Indonesia baik-baik saja. Jakarta baik-baik saja, ini rem darurat lagi ditarik nih, sehingga banyak daripada aktivitas yang sebelumnya udah mulai berjalan kembali sekarang harus dirumahkan Slow down kembali. lagi, ya. Betul. Iya. Ya,
Kalau keluarga kalian bagaimana juga selama PSBB atau circuit breaker Circuit kalau breaker. istilahnya di sana? Iya, kalau keluarga kita baik-baik, puji Tuhan. Jadi memang kalau di sini sudah 6 bulan lah ya. Jadi ada memang perubahan-perubahan yang terjadi. Kita semua aktivitasnya harus dilakukan banyak dari rumah, pekerjaan dari rumah, anak-anak juga sekolahnya online. Dan ya kondisi di sini mereka sangat memonitor sekali ya, orang-orang. Kalau kayak waktu itu saya pernah nggak kerasa kumpul di restoran 5 orang aja hari-hari ini, terus mereka bilang nggak boleh lebih dari 5 orang, lalu mereka kalau kita nggak bergerak mereka foto dan mereka bisa kirim dan sebagainya. Jadi tapi ya puji Tuhan di sini penyesuaian orang udah cukup disiplin, jadi saya rasa untuk saat ini orang udah semakin bisa menerima lifestyle yang baru, walaupun ya memang secara ekonomi mungkin juga brother semua baca kondisi di Singapura mengalami penurunan banyak sekali karena memang sektor-sektor andalan banyak yang terkena dampak ya. Tetapi kondisi relatif aman, kondisi saya rasa orang-orang sudah beradaptasi dengan baik, sekolah dan juga pekerjaan udah mulai kembali hybrid lah ya, campur sebanyak mungkin kalau bisa dari rumah, cuman sebagian juga bisa kembali bekerja dan sekolah di tempat. Begitu. Bagaimana dengan Pastor Maria, sehari-hari kegiatannya nih sebagai ibu rumah tangga, bagaimana during this moment of time? Ya, kalau saya sendiri, ya seperti tadi Pastor Joseph katakan bahwa anak-anak juga beberapa waktu lalu kan online ya, dari rumah. Tetapi kegiatan saya tetap berjalan gitu ya, karena saat-saat ini juga kita udah bisa ketemu less than 5 people. Oke. So hari-hari ini juga saya membagi waktu saya untuk mengunjungi ya jemaat-jemaat, mengunjungi anak-anak gitu ya, yang orang tuanya tadi sudah dikatakan is not around. Kayak anakku dong ya, pernah diajak makan juga sama Pastor Maria. Thank you so much. Thank you. Bakalan ketemu dalam minggu ini atau minggu depan, let's see, karena dia juga lagi hebat banget. Tadi juga saya kasih tahu udah ada freelance pekerjaan. So I think di sini studentnya bangkit ya, karena seperti Pastor Joseph juga bilang protokolnya jelas ya, mereka juga awareness of the peraturan ya, mereka we are get used to it with this. Kita semuanya berjaga-jaga and thank God. Sekalipun tadi Pak Sujo mungkin katakan ekonomi dan sebagainya, tetapi saya percaya hal ini kita bisa hadapi bersama-sama dengan penuh sukacita. Amin. Right. Okay, let's talk about economic first, karena mau nggak mau kalau Singapura itu kan terkenal dengan ekonominya ya. I'm aware that Pastor Joseph Tamba, you used to be a banker. Nah, sebagai seorang banker tentunya Anda pernah mengerti lah, atau mungkin Anda juga masih bisa dapat insight information tentang kondisi perekonomian di Singapura nih, karena dampak negatif daripada COVID-19. Bisa ceritakan nggak, sehingga kita orang-orang di Indonesia udah lama nih nggak menjejakkan kaki untuk foto selfie dengan merlion gitu nih ya. Nah, supaya kita bisa update sedikit nih kondisi di daerah sana, di Marina Bay area gitu. Gimana, silakan. Iya, memang dampaknya kerasa ya. Saya rasa juga setiap negara berasa, tapi kalau di Singapura kan seperti saya sampaikan tadi, memang ada beberapa sektor-sektor andalan itu yang berasa sekali perubahannya. Mungkin sudah baca ya di bidang aviation, Singapore Airlines sendiri udah harus memberhentikan ribuan orang karena memang mungkin bedanya sama Indonesia. Kalau Singapore Airlines ini kan andalannya itu nggak ada penerbangan dalam negeri. Kalau di Indonesia, kalau masih nggak bisa travel ke luar negeri, travel dalam negeri mungkin dikasih diskon, digalakan dan sebagainya. Kalau di sini nggak bisa. Jadi paling yang bisa ditingkatkan hanya ya tambahan kargo saja, mungkin penerbangan logistik, tetapi itu kan nggak ada artinya dibandingkan, tahu aja Singapore Airlines kan andalan banget buat penumpang ya. Lalu tadi yang Pastor Debbie ngomong hotel ya, hotel itu ya at least bisa ketolong. Sekarang orang-orang dikasih promosi namanya staycation. Oke. Ya, jadi staycation itu orang-orang Singapura lokal sendiri dikasih ada beberapa tawaran diskon untuk nginep di hotel dan sebagainya. Itu tempo hari sempet tuh Marina Bay turun harganya tuh
hampir separuh ya harganya. Oh wow, oke. Buat orang-orang lokal itu menolong sekali, dan pemerintah di sini juga mendukung. Contohnya mereka kan kasih bantuan ya untuk orang Singapura per bulannya sekian dolar. Nah, salah satu yang diberikan juga voucher untuk tinggal di hotel di Singapura gitu Oh ya. wow. Ya, jadi ada ya beberapa hal-hal yang mereka lakukan. Dan ya selain sektor-sektor tadi, ya sektor-sektor yang tradisional yang menjadi andalan Singapura, ya ini juga ada hubungan sama Indonesia. Karena segi trading yang tadinya Singapura juga menjadi andalan untuk sebagai trading hub, ya volumenya menurun sekali. Jadi tetapi ya saya nggak hanya mau memberitakan hal-hal yang menurun, banyak juga yang naik. Nah ini Oh yang ya, menarik. misalnya apa tuh yang naik? Menarik sekali. Ini yang lebih menarik, jadi lebih bermanfaat mungkin buat kita ini ya. Jadi kita buat pemirsa yang mau investasi atau yang mau kirim anaknya kuliah bidang apa. Nah ini mikirin nih. Nah, oke. Go ahead. It's very interesting. Sektor yang intinya gini, pasti ya sektor-sektor yang meningkat adalah sektor-sektor yang berhubungan dengan masa depan. Sektor yang berhubungan dengan masa depan ada dua, sektor yang berhubungan masa depan, dan kedua sektor yang esensi. Nah ini yang akan selalu tetap naik. Yang lainnya mungkin tetap di level menengah, sementara yang hospitality dan aviation dan juga yang tradisional itu banyak menurun. Jadi yang sektor-sektor menaik itu mungkin yang ada hubungan dengan masa depan. Contohnya sekarang kan orang bicara soal 5G. Ya, jadi equipment yang berhubungan dengan 5G itu naik semua. Semiconductor tiba-tiba naik beberapa bulan, orang surprise semua ternyata dengan peningkatan menuju 5G. Dan juga sekarang kan orang data center ya. That's right. Yeah, betul. Ya semuanya karena tidak lagi secara fisik ya zaman-zaman kita dulu kan kuliah semuanya kertas, fisik segala macam. Sekarang data center itu kunci. Jadi sekarang itu juga data center itu juga membutuhkan teknologi semiconductor yang dibutuhkan. Nah itu hal-hal yang mungkin lalu ya ada hubungan karena kesehatan menjadi sangat penting. Jadi medical equipment, perdagangan penjualan medical equipment dan biomedical itu juga meningkat semua gitu ya. Itu sektor-sektor yang berhubungan dengan relevan dengan masa sekarang dan masa depan. Ya masih banyak lagi sektor-sektor yang seperti itu. Tapi ada sektor kedua juga yang tetap akan menaik, yaitu esensi ya. Sektor esensi. Jadi misalnya apa tuh? penjualan supermarket itu naik total itu. I see. Of course, Yeah. Biasanya putri kita itu kalau lagi berjalan masa kuliahnya, dia nggak pernah masak di rumah, biasanya selalu beli makanan di luar, tapi sekarang karena pandemik ini mau nggak mau harus masak di rumah. Jadi benar sekali, supermarket rame. Sampai masa lockdown itu ya, ini delivery supermarket itu kita bisa nunggu 2-3 minggu. Oh wow. Really? Wow. Karena makanya jadi itu juga sektor esensi, logistik menjadi esensi. Sekarang itu perusahaan-perusahaan pengiriman barang makanan itu naik pesat di sini karena semuanya dengan health conscious, mereka nggak mau travel, mereka pesen makanan, pesen barang-barang groceries, itu semuanya itu ini yang saya sebut tadi hal-hal esensi. Orang Singapura hal esensi buat mereka itu asuransi. I see. Iya. Karena Singapura kan kita tahu walaupun negaranya luar biasa dahsyat gitu ya. Maksudnya berdampak sangat kuat banget gitu loh. Terutama bagi kita orang-orang Indonesia. Bahkan seringkali saya sering buat joke nih pada waktu Provinsi Indonesia baru 33 waktu itu. Kami sering sebut nih kalau kami pelayanan ke sana bahwa ini adalah salah satu provinsi ke-34 di Indonesia. Bahkan sekarang kalau provinsinya udah 34, sekarang Singapura mungkin udah provinsi ke-35 nih. Karena apa, kalau kita jalan-jalan ke Orchard Road ini pasti isinya yang orang ketemunya Indonesia orang Indonesia. semua. Iya. Kalau ke Marina Bay pasti orang Indonesia. Ke Gleneagles Hospital, mana lagi tuh satunya lagi? Mount Elizabeth Hospital, semua pasiennya orang Indonesia semua. Mau cabut gigi, mau ini, mau itu, ke bank. Orang Indonesia semuanya. Bagaimana dengan sekarang ya? Karena during circuit breaker ini kan nggak boleh masuk nih ya orang-orang dari luar gitu, apalagi orang Indonesia gitu kan, katanya diblokir kita di 59 negara. Itu Orchard Road masih ramai nggak ya Pastor Maria?
Kalau Orchard tanya istri. tanyanya saya ya. Exactly. Taman-taman yang bisa olahraga boleh tanya saya. Kalau Orchard Road tanya istri saya. Iya. Ya Orchard Road, of course berkurang lah ya, nggak seramai dulu. Tetapi like I said, ya memang some of the shop is closed gitu ya, benar-benar. Tapi ya kita tetap activity tetap berjalan gitu ya. Of course semuanya berkurang, bahkan kadang-kadang restoran juga nggak boleh terlalu full ya, dibatasi, kita harus nunggu di luar gitu ya. Tapi ya kelihatan sih dampak penurunannya, tapi ya saya percaya bahwa kita tetap enjoy sih, apalagi di sini juga ya rame aja sih, tetap rame tapi tidak seperti dulu. Gitu. I see. Sekali lagi ini kan kota kecil ya, Iya. walaupun negara ini kota. Jadi kalau orang sana kan, kita mau keluar kota. Di sini nggak ada keluar kota, keluar negeri. I see. Benar. Jadi kalau ke Orchard Road itu hiburan. Iya. Orang dari yang tinggal di pinggiran datang ke Orchard Road. Jadi ya ketolong juga rame, apalagi sekarang yang tadi disebutkan boleh sampai 5 orang kumpul, ya Betul. orang akhirnya travel kumpul ketemu lagi gitu di Orchard. Ya, nih bro bisa share dikit nggak nih? Dengar katanya nih, nggak tahu bener atau enggak nih, katanya nggak lama lagi Singapura mau buka border. Is that so? Is that true gitu? Ya, pembukaan border memang dilakukan bertahap ya. Baru hari ini nggak tahu, bro baca nggak tuh? Australia itu udah boleh datang ke sini. I see. Gitu. Jadi kalau Indonesia, nah gini, mungkin tadi bro and sister bilang bahwa ini provinsi ke-34 dan sebagainya. Ini dari kacamata Singapura, Ya. Indonesia itu penting sekali. Nah, Of tuh course, betul. Yes. Betul. Ini perlu saya sebutkan. Jadi buat Singapura itu Indonesia penting sekali. Makanya number one investment, foreign direct investment ke Indonesia itu kan tetap bertahun-tahun Singapura. Betul. Dan Singapura tahu hal itu, dan makanya bilateral arrangement itu sudah sekian lama ada, dan termasuk sekarang sedang direview untuk yang tadi bro bilang, untuk pembukaan orang bisa travel ke sini, tetapi dengan disebutnya green channel ya, jadi hijau. Itu sudah direview sekarang gitu. I see. Would you tell us later on, nanti private chat ya, kalau misalnya udah buka kapan, so kami akan langsung daftar gitu. Oke. Mau ketemu anak udah 6 bulan lebih ini. Datang sini, you'll be the first to know. Alright, praise the Lord. Ya, bagaimana dengan ini hiburan dan olahraga? Kita tahu kan maksudnya harkat kehidupan pada zaman sekarang ini kan, kalau pre-COVID itu kan istilahnya hiburan itu banyak banget di Singapura. Dan rupanya beraneka ragam. Bahkan orang-orang Indonesia kalau mau lihat konser-konser yang keren-keren itu harus ke Singapura dulu kan gitu loh. Nah, so tell us about the condition now tentang sarana olahraga, hiburan dengan cara yang sangat berbeda pada musim sekarang ini. Silakan. Ya puji itu tempo hari sempat pas lockdown gym tidak boleh dipakai, lalu juga ke taman juga mereka di taman itu misalnya kita suami istri pergi ke taman itu mereka tidak menganjurkan pergi bareng, jadi kalau maupun ke taman lari pagi atau lari sore itu jalannya sendiri. Sekarang sejak fase 2, sekarang ini udah fase 2 kita, jadi sudah diizinkan lagi. Nah, orang Singapura ya seperti saya katakan tadi, memang terus terang hiburannya nggak banyak. Ya. Jadi outdoor activity justru makin rame. Nah, ini akhirnya sempat waktu itu saking ramenya dikurangin lagi, diingetin lagi karena orang-orang antusias sekali untuk pergi keluar dan berolahraga ya. Jadi sekarang udah kalau dari segi olahraga, bro, itu gym semua udah normal sih. Cuman kalau ya, jadi kalau kayak orang mau jalan atau mau lari gitu nggak perlu pakai masker. Tapi kalau udah selesai mereka pakai. Kalau ke gym juga waktu mereka olahraga nggak usah pakai. Tetapi kalau number of people in the gym mereka atur gitu. Tergantung besarnya ruangan. Entertainment memang kerasa sekali. Jadi tapi yang udah kebuka sekarang adalah bioskop. Oh iya. Wow. Keren. Kasih bocoran dong, box office apa di sana dong?
Makanya tetapi ya dengan mereka bikin disclaimer ya bahwa mereka kasih tahu tetap tempat seperti bioskop itu resikonya salah satu yang paling tinggi. Oke. Jadi kan ruang tertutup, AC, kumpul Betul. rame-rame, tetap itu paling tinggi dan memang dibatasi ya. jumlahnya. Kalau misalnya kapasitas orangnya 200, bolehnya berapa itu ada ukuran-ukurannya. Ada aturannya, ya. Very interesting, very interesting. Kalau misalnya nih, saya mau tanya juga bagaimana dengan interaksi dengan keluarga yang di luar Singapura nih? Ya, sekarang online lah jadinya, Pastor. Sekarang beberapa yang kena dampak mungkin ada beberapa yang sekolahnya mungkin memutuskan nggak lanjut dulu, lalu mereka pulang gitu ya. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Mau assess dulu lah, mereview dulu kondisi gimana dan sebagainya. Tapi ya buat keluarga-keluarga ya sekarang saya lihat hampir semua jadi connect-nya online memang dengan keluarga-keluarga. Alright. Kalau jemaat dari gereja sendiri gimana nih? How are they doing? Jemaat ya karena pretty much di sini ya kalau kan orang asing sama orang lokal itu hampir mirip lah ya gaya hidupnya ya. Yeah. Apa yang dialami oleh orang lokal juga dialami oleh banyak jemaat kita. Dan jemaat kita kurang lebih memang sudah beradaptasi karena memang seperti ibadah online, lalu cell group atau kita sebutnya care group online, lalu juga kita ada sesi-sesi online terpisah gitu ya. Itu sudah menjadi biasa dan mungkin even sebelum COVID juga dari segi persembahan sudah banyak misalnya melakukan online banking transfernya gitu ya atau lewat ATM. Yeah. Jadi tapi tetap ada dampaknya gitu. Ada dampaknya karena ya biar gimana kadang-kadang mungkin orang lupa, ada yang kebiasaan ngasihnya di gereja dan sebagainya itu mungkin terjadi. Tapi salah satu penyesuaian sekarang justru karena kita online sejak bulan Maret, orang-orang di luar negeri yang tadinya misalnya di AFC Singapura juga bisa terkoneksi dengan kita ikut ibadah. Nice. Okay. Jadi makanya ini hal-hal baru ya, hal-hal yang mungkin kita tidak duga sebelumnya ternyata bisa membuka wawasan kita gitu ya. Dan kita juga sering mengadakan ya kita sendiri dengan misalnya sekarang tiba-tiba makin banyak nih kumpulan-kumpulan online dengan pastor-pastor lain. Dari denominasi lain gitu ya. Bahkan tempo hari 3 bulan atau 4 bulan ya sama pastor-pastor Indonesia yang di luar negeri. Kita sekarang ada Zoom grupnya tuh. Very interesting. Keren. Nah, nanti kita akan ngomong soal itu ya. Kita akan take a break. Boleh. Kita akan take a break dulu. Ya, puji Tuhan. Nah, bagaimana dengan Anda para pemirsa sekalian? Bila Anda memiliki pergumulan dalam kehidupan, kita tahu memang hari-hari ini memang hari-hari yang tidak mudah. Di layar televisi atau gadget Anda ada nomor-nomor, Anda bisa hubungi kami melalui WA atau mungkin Anda kirimkan email. Nanti akan ada tim doa kami yang menunggu dan mereka akan pasti berdoa buat Anda. Firman Tuhan mengatakan doa orang benar itu besar kuasanya. Stay tune hanya di Good News Program. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News Program atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami. Sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @Anugerah Ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya. Sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.